Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama wong ganteng sak donya. Mas, Mohon untuk tidak Mas, anu, disebutkan nama. ya, ya subscriber sudah tahu Mas, Oh, subscriber. terima kasih. Mas Bagaimana? mau nanya sebentar ya Mas yo. Oh, lama juga nggak apa-apa. Ini kan sudah kontrak keempat saya ya Mas ya. Sudah mau menuju kontrak kelima, tinggal 3 bulan lagi kan. Nah, terus saya kan barusan saya nelpon sama anaknya nenek itu kan. Saya bilang, ini kontrak sudah mau habis 2 bulan lagi. Sudah mepet 3 bulan lagi. Terus kamu mau nambah apa enggak? Renew. Katanya, iya renew. Terus saya mau bilang, saya hanya mau renew itu atas nama nenek gitu loh Mas. Soalnya saya 8 tahun itu ikut nenek. Terus kalau namanya anak dia itu namanya nenek, kalau diganti nama saya itu nggak mau. Belum selesai ngomong sudah dimatikan. Terus saya maunya itu kalau harus saya maunya tuh nama nenek gitu loh Mas. Apakah saya mau nanya ini, apakah kalau renew kontrak harus nama nenek Mas? Apa bisa diganti namanya anaknya gitu? Nah, sekarang kan kita harus tahu tujuannya. Kalau sampean nggak mau nama Kak, sampean kepingin tetap nama nenek, tujuannya sampean apa? Kan gitu tuh. Iya, tujuannya apa? Nenek, soalnya. Lah iya, tujuannya apa? Ya, tujuannya kalau nenek kan namanya nenek. Dari dulu saya ikut nenek Mas. Kalau sama anaknya itu memang saya nggak cocok Mas. Iya gini loh. Kalau nenek kan sudah kadang sakit-sakitan. Mungkin kalau nenek nanti ada apa-apa ya sudah lah gitu. Nenek nggak ada saya keluar gitu. Cuman mau sama nenek saja. Iya. Jadi gini nih Mbak. Sampean tidak mau pindah. Ini sudah mau kontrak yang ke berapa? 5? 5. Iya. Kontrak yang kelima ini berarti udah ini tahun ke-8 ya? Iya, ini 8 tahun kurang 2 bulan. Nah, jadi soalnya kalau intinya sampean mau di change, masih dipekerjakan dengan kontrak diganti nama anaknya, intinya kan ya nenek kan wis gak butuh sampean udah dapat long service gitu loh. Long service-nya akan berhenti di tahun ke-8. Satu itu ya. Terus yang kedua, itu kalau dia pakai anaknya. Kalau ternyata sampean diizinkan untuk pakai tempatnya neneknya, nanti neneknya misalnya meninggal di tahun ke-10, ke-11 atau apapun lah, nanti kita nggak ngerti, bonus sampean tambah gede gitu loh. Jadi bonus sampean itu tambah gede long service-nya, long service. Iya. Nah, itu yang sebentar. Iya, sebentar. Sekarang saya yang ngomong, jangan saya ngomong sampean jejeli, sampean ngomong sampean jejeli. Akhirnya pemahaman sampean itu nggak akan dapat gitu loh. Maksud saya itu nggak lengkap gitu loh. Jadi kalau ibaratnya sekarang mau diganti anaknya, otomatis nenek kan sudah nggak butuh sampean karena suruh anaknya yang tanda tangan. Karena sudah beda nama, kita bisa tuntut. Iya kan, untuk dapat long service. Nah, long service itu bukan masalah perjanjian atau tidak. Makanya saya jelaskan dulu sama sampean, long service itu ada beberapa hal. Kalau nggak salah 5. Yang pertama adalah majikan meninggal yang tanda tangan. Satu itu di atas 5 tahun ya. Pokoknya di atas 5 tahun majikan yang tanda tangan meninggal. Itu kita dapat long service yang harus dibayarkan oleh ahli waris. Ahli warisnya yang bayar karena orang tuanya meninggal. Yang berikutnya, kita sakit yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Misalnya ini kayak sampean tiba-tiba sakit, patah tangannya atau kakinya ibaratnya. Nah, itu wajib dikasih long service. Karena putus kontrak, ibaratnya ya nggak bisa kerja. Otomatis ya sudah. Kecelakaan kerja lah ibaratnya. Taruhlah sampean jatuh dari mana terus patah ya. Ya, nauzubillah min zalik lah, kita nggak mau menginginkan. Tapi ini kasus kayak gitu sakit. Terus yang ketiga adalah pensiun. Usia pensiun itu kalau Hongkong itu 56. Jadi ketika sampean sudah mencapai 56 usia sampean, itu sudah tidak boleh dipekerjakan lagi. Dan kontrak itu berhenti dan sampean mendapatkan long service hitungan semenjak kapan sampean bekerja sama dia. Nah, itu yang penting lebih dari 5 tahun loh ya. Semuanya dasarnya lebih. Terus yang ketiga adalah itu tadi, meninggal, sakit, kemudian kecelakaan kerja yang nggak bisa menimbulkan kerja. Nah, 3 hal tersebut, ya sekali lagi 3 hal, ada kalau nggak salah 2 ya, 2 lagi aku lupa. Itu
long service itu jadi wajib. Bisa dipahami nggak? Long service itu jadi wajib dengan 3 persoalan tadi, gitu loh. Jadi, nah disitulah makanya lah sekarang sampean sudah sama nenek, sampean akan nunggui sampai nenek tanda tangan nenek sampai habis, otomatis ya kalau meninggalnya di tahun ke-10 ya 20 tahun sampean dapat hitungan long service. Nah, ngeri nggak gitu loh. Mereka juga mikirin itu gitu loh. Jadi mereka mikirin itu supaya nggak banyak-banyak di-cut anaknya yang tanda tangan di 8 tahun. Jadi dia hanya membayar long service 8 tahun. Karena ibaratnya nenek sudah nggak tanda tangan lagi. Itu sampean punya hak long service. Tapi kalau jadi anaknya yang tanda tangan nanti terhitung 5 tahun lagi baru long service. Padahal kalau dihitung sampean kerja di keluarga itu kan ya 8 tahun 8 kontrak ya, 8 kontrak mau ke 10 kontrak kan. Ya selama itulah sampean bekerja dengan nenek kan gitu ceritanya. Jadi ini masalah politik ini. Jadi tergantung sama sampean. Makanya saya tanya, apakah sampean ngerti tata aturan long service? Dia pasti ngerti. Jadi di-cut. Cukup di berapa? Kontrak 8 ya. Kontrak 8 ini 16 tahun loh, Mbak. Sampean kontrak berapa sih? Oh bukan, kontrak 4. Oh ya, kontrak kelima. Berarti 8 tahun kan? Berarti 8 tahun itu sudah punya hak. Kalau sampean neneknya nggak pakai sampean lagi loh ya. Otomatis kalau neneknya nggak pakai sampean lagi kan berarti si nenek tidak tanda tangan. Itu sudah bisa dinyatakan nenek nggak pakai sampean lagi. Tapi yang tanda tangan anaknya. Tapi mempekerjakan untuk jaga nenek. Artinya sampean yang finish gitu loh, difinishkan sama mereka, jadi mereka sudah tidak, si nenek tidak menginginkan sampean lagi karena dia tidak tanda tangan gitu loh, ngerti kan? Iya. Berpindah majikan gitu loh, bisa dipahami. Nenek kan ngomong iya saya Cokyo gitu. Cokyo itu apa? Ngomong itu, ntar saya yang tanda tangan renew itu. Lah iya, lah sekarang kan anaknya yang tahu aturan jadi mikir. Karena nanti kalau nenek meninggal kan yang bayar sampean kan ahli waris. Ahli waris siapa? Anaknya dong. Bener nggak? Saya ngomong. Kalau sampean berakhir sampai akhirnya umurnya nenek selesai, coba berapa hitungannya? Siapa yang tekor? Anaknya. Masalahnya itu mah, saya itu maunya cuma sama nenek aja. Kalau saya ambil nama anaknya, saya itu mending cari majikan lain. Oke. Saya nggak mau sama. Tapi kan masalahnya itu saya tadi nelpon. Selalu kalau ngurusin ngomong soal kerjaan nggak dikasih kesempatan saya ngomong moro-moro entah gitu kan. Aku belum selesai jelasinnya. Cuman saya ngomong ini kontrak sudah mau habis bagaimana? Iya, renew gitu. Kan saya mau ngomong ini renew atas nama siapa? Sudah dimatiin. Gitu terus. Sekarang segengerin saya. Kalau yang tetap tanda tangan nenek ya bawa neneknya ke agent, atau sampean bawa, atau agentnya suruh datang, suruh nanda tangani, atau sampean ke kantor bawa surat, nenek yang tanda tangan balik lagi ke agent, kan selesai, renew cuman gitu doang. Gak usah ngelibatin anaknya dong. Iya kan masalahnya kan katanya sih nenek kan mau diajak pindah ke rumah anaknya gitu loh Mas. Aku ngomong pindah rumah nggak masalah, yang penting saya itu di bawah nama nenek gitu. Ya sampean sampaikan. Sampean sampaikan kalau memang nggak bisa ya sudah, aku tak cari majikan lagi. Nah ya berarti, itu mas saya itu pingin tahu tadi ya. Kalau memang kamu nggak mau ya saya mau cari majikan gitu. Saya tanya. Nggak dikasih. Saya tanya, nenek sampean masih bisa ngomong nggak? Bisa, masih lancar. Iya, neneknya suruh ngomong anaknya, atau si agent suruh telepon lo. Iya. Ngapain sampean repot-repot? Kan ada agent. Harusnya, saya tanya ya, saya kasih tahu sama sampean. Harusnya pertanyaan ini diajukan ke agent bukan ke saya, harusnya. Tapi buat iya dengerin saya. Iya dengerin saya sekali lagi ngomong, ya kan? Iya. Kalau aku ngomong kayak gitu bener nggak? Ya bener. Lah iya. Makanya tapi itu bingung. Nanya ya udah nanya Mas Andrew aja lah. Iya, ya tetap tak jawab, siapapun kalau nanya ke saya pasti tak jawab. Cuman ya tak kontenin. Jadi sampean yang pertama nggak usah bingung. Surah masalah wis Mas masih dikontenin. Iya. Pokok nemu jawabannya wis lego. Jadi gini, ya sekali lagi sampean nggak busah kanjong, oke? 3 month, masih ada 3 bulan, ya. Pertama sampean WhatsApp agent.
Oke. Sing pertama WhatsApp agent, telepon sama agent, iki aku majikanku arep renew. Kowe telepono majikanku. Ibaratnya nenek. Jadi dia yang akan nelpon nenek gitu loh. Ya kan? Setelah dia nelpon nenek, apa jawabannya nenek, terus sampean ngikuti kata nenek. Suruh bawa kontrak, sampean suruh ke agent, ya tinggal aja ke agent tanda tangan sama nenek. Oke. Mas, itu kalau finish kontrak sama renew sama majikan paling pendek waktunya berapa bulan sih Mas, paling mepet? 1 bulan. 1 bulan dapat. Bahkan 2 minggu, 3 minggu bisa. Bisa. Cuman khawatirnya gini, kalau di 1 minggu 2 minggu artinya visa sampean itu nyambungnya nggak cepet. Artinya visa akan tersambung lagi, visa akan turun. Itu kalau sampean sudah dinyatakan visa sebelumnya sudah melewati batas tanggal visa sebelumnya. Bisa dipahami nggak? Jadi gini nih, misalnya sampean selesai visa sampean tanggal 10 tuh. Tapi tanggal 10 bulan sebelumnya, bulan di sebelumnya sampean sudah renew, sampean sudah sodorin kontrak, si agent sudah bawa ke imigrasi Hong Kong. Nah, imigrasi Hong Kong tidak akan mengeluarkan visanya sebelum lewat tanggal 10 yang visa sampean habis. Nah, visa sampean habis tanggal 10 bisa jadi seminggu turun, bisa jadi 4 hari turun, bisa jadi 2 minggu turun. Oh iya. Jadi dia harus selesaikan dulu. Nah, saran saya sekali lagi saran saya, setelah visa itu habis ya, sampean harus selesaikan segala urusan, duit cuti tahunan, ya kan? Bagaimana? Terus transport pulang, karena sampean nggak pulang ya renew. Jadi libur-libur itu segera dituntaskan, diganti uang apa diganti hari. Gitu. Majikanku error nih Mas, tapi tak eloi sampai belum tahu nih. Masa baru nunggu setahun baru dikasih kan? Tapi gitu, sampai sekarang kurang 1.500 uang tiket, masih belum dikasih sampai kontrak uang habis. Ya diminta itu hak. Kalau tidak ada tanda terimanya, tuntut. Jadi gini, 1.500 pun, duit $500 pun, $100 pun itu kalau hak sampean diminta. Ya nanti totalan ya Mas ya. Ya jangan ditotal setelah ending-endingnya, jangan nanti lupa. Setiap selesai kontrak itu semua tanggungan harus diselesaikan. Mau libur, mau cuti, mau tiket apa, semua pokoknya usahakan clear. Jadi di kontrak baru sampean fresh, dia nggak punya utang. Iya. Mas, jadi kalau nanti ya seandainya anaknya yang tanda tangan, saya masih ada hak itu long service. Iya, karena kan nenek sudah nggak tanda tangan lagi. 8 tahun. Iya. Iya. Nenek kan nggak tanda tangan lagi, dan itu karpe nenek, bukan karpe sampean. Nek dia nggak tanda tangan lagi terus sampean pindah majikan, nah itu baru. Berarti kalau nama anaknya itu berarti aku udah pindah majikan ya Mas? Iya dong. Kan nenek wis emoh kok. Nah, kalau nenek nggak mau tanda tangan berarti kan nenek emoh. Kalau nenek emoh, sampean wajib dapat long service. Tapi kalau nenek umum nggak ngasih, terus ya sampean wani maju apa ora nuntut? Ya wani ae. Lho ya ayo. Nek aku gak kejahatan kok. Ya tak kancani. Kayak bebeke aku sampean tukokno tape-tape goreng apa kopi sak. Wis aja tape cangkir kan. Beres loh. Wis tak lungguhno nang Starbucks wis kono. Entuk piro lah belum tahu Mas. Ya nanti dihitung gaji terakhirnya sampean berapa, ada hitungannya. Itu sing ngapal bojoku. Jadi jelasnya seandainya anaknya nenek yang tanda tangan berarti nenek sudah tidak mau saya. Nah. Kan? Nah, jelas kalau sekarang. Nenek nggak mau sama sampean. Iya, nenek nggak mau sampean. Iya. Bukan sampean yang nggak mau loh ya. Iya, soalnya kan saya mau masih tanda tangan. Saya kan ngomong di bawah nama nenek, tapi kan nenek ganti nama anak, nenek sudah tidak mau. Betul, itu ada peraturan. Bukan nenek tidak mau, tapi ganti nama, berarti nenek kan sudah tidak mau ya Mas ya. Yoi. Kan ganti majikan sudah. Yoi. Ntar kalau ada apa-apa biar saya ngomong karo sampean lah Mas. Matur nuwun. Jangan khawatir kalau soal stabrak ya. Oh, ndak itu bercanda, kok sipuh iki. Mas, saya telepon agent ndak diangkat. Udah 8 tahun saya ikut agent saya, nelpon aja ndak diangkat, katanya WA saja. Kan kalau ngomong enak Mas, tak runguke, dijelaske kok sampean lek jelaske ning aku Mas.
Sampean bilang ngene. Nulis karo WA yo opo, Mas? Sampean bilang ngene. Ejene wong Hongkong apa wong Indonesia? Mbak Indo. Sampean kono nang ngene. Mbak. Sampean kenal wong gandeng sak donya? Gak kenal apa? Jirine wong gandeng sak donya. Dancuk ngomong ngono, Mbak. Mas, lek si telepon ki ndak tahu dikek kesempatan iki. Durung jelas nopo masalahe. Wis dipateni. Iya. Terus aku ate takon nang sapa coba? Ya untune ono misune ono karo sampean. Iya. Iso jelas iso rada lego didi. Siap. Iki tas lho Mas, telepon agent ping pindho ora diangkat. SMS aja, Mbak. Ngono. Ya jane karena dia tahu. Soalnya gini, sampean tak kandani, kenapa kok gak diangkat? Ini dugaan saya, mudah-mudahan dugaan saya salah nih ya. Jadi kalau renew itu duitnya kan saiki dia gak dapat bonus. Ngerti nggak? Tapi kalau majikan baru cari majikan, nah mereka dapat 500 apa dapat 1000 kan lumayan. Nek sampean kan renew paling gak sampai 3.000, 2.000 piro. Jadi sampean gak lihat apa-apa. 3.000 lebih. Ya 3.300 lah taruhlah gitu kan. Ya mereka gak dapat, nggak ada hitungannya dia. Bisa. Ndak yo diangkat mbok opo Mbak curhat opo ngono ben lego atine iki. Ya begitulah perangai. Lek ndak kena, iya orangnya nggak kena ditelepon, terus muridnya ini lagi bingung. Nggak tahu nanya kemana. Terus tanya ke Sandro wong ganteng sak donya. Makanya itu Mas, ini kan tadi saya kan nggak paham, kan? Sekarang sudah paham. Seandainya namanya nenek, berarti nenek nggak mau saya masih ada harapan long service karena nenek yang nggak mau saya. Masuk. Kan namanya anaknya nenek berarti majikan anyar. Masuk. Nah, agentku nggak pernah jelasin ini. Iya. Saya nggak ngerti. Ya baru ini yang ngerti. Iya. Nek sampean ngerti sampean oleh duit akeh. Nek sampean oleh duit akeh mereka gak keduman. Dadi nek mereka moh mbok sing ramah titik lho Mas, wong 8 tahun tak eloki kok. Mangkane kowe plak ndase ayo bareng-bareng. Ngono Mas, bosku iki gak pernah nelpon agent. Betul. Ndak tahu komplain, ndak tahu opo 2 tahun iki ndak tahu agent. Ya karena sampean apik. Sampean apik. Apa sih? Bareng-bareng ora diurusi kok. Lah iya sampean apik opo sing dikomplain majikan? Gak enak sing dikomplain wong jelas sampean apik. Ya kelakuan agent kan anjene ngono, Mbak. Bayarane sithik. Si akeh bayaranku, Mbak. Kadang Mbak galak kenal. Iya, karena mau repot. Wong galak iku kena apa? Soalnya dompetnya gak bek. Nek dompetnya bek lah guyang-guyu, ya apa ora? Kita itu Mas, ono masalah karo kontrak-kontrak ndak paham ya. Tujuan kita nomor 1 agent dulu. Betul, pasti. Tujuan kita itu ke situ, tempat kita curhat ke situ. Tapi lah wis Mbak ndak ngangkat. Terus kongkon ate bingung nang di makane Mbak kadang ono sing nangis, sing iki. Pancen iku kenyataane Mas. Yo Ada di telepon ndak diangkat-angkat, terus kate takut sama. Ya beruntungnya ono sampean. Lho iya no. Gandeng sak dunyo. Lho iya, lah aku sampean curhat tok ambek aku lho, sampean gak bayar, aku dibayari karo YouTube. Piye? Ya ora masalah. Lah iya kan enak to padha penake. Sampean ora imbal bali panggah rezeki. Lah, betul. Ya bener. Aku sih oleh pengetahuan, Mas. Pertama kan aku udah ngerti soal ini, saiki aku udah ngerti. Kok sampean gak ngerti apa meneh tak kok aku. Tak sauri wong mok nyauri apa angele. Kesuk iki lek mak bos ngomong ya apa, mak bos iki engko sampean tak telepon meneh. Siap. Jadi konten wong duduk konten kriminal ya ora masalah lah Mas, ben dirungokno mbak-mbake. Betul. Lah ya iku mangkane kok. Pak agent sing api ya. Lah Pak agent sing koyo ngene. Betul ngomong sapa? Betul wong ya ora nyeritakno aib. Iki takok peraturan. Ya kan takok peraturan kan dijawab gawe kanca-kancane kan enek sing aku nggak mau dikontenin gini cek medite ben kancane ro ben kancane ngerti kok cerita mesum, cerita kriminal
asal. Lah kan iya. pengalaman maksudnya. Betul. Sharing apa sing ono nang unek-unek tok. Betul. Biasanya kan masalahnya aku kadang ono sing padha karo mbak-mbak liya. Yes, akeh makane ben iso belajar kancane. Iya. Mau agent ngangkat ndak mungkin lah di nelpon Mas Sandro. Bener sampean. Lah aku ndak salah lah Mas. Siap. Tolong wis kayak pengertian. Ya wis rezeki sampean teko YouTube ya wis. Iya. Ibal-bali Betul. Siap. Laksanakan. Nggih. Dongakno 1 juta subscribe wis. Lah ono apa-apa ku tak telepon. Amin. Moatur sembah nuwun. Dongane sampean mesti diijabah, diberkahi. Mas iki buru. Siap. Kaget mau aku iki ndase ngelu. Ojo. Mbak Ejen tak telepon ndak diangkat jarene sibuk. Wis gak usah. Mbak ngono. Gak usah ngelu. Siap. Ora apa-apa tolong yo Mas. Siap. Takon sampean. Koyo saiki iki ngene. Matur nuwun wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Siapapun kalian yang bertanya, selama saya bisa mampu jawab, ya akan saya jawab. Tapi kalau misalnya saya repot atau lagi sibuk atau apa, ya mohon dimaklumi karena memang ada aktivitas-aktivitas yang lain. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.